Ya, pemirsa, ada pasien miskin yang kembali menjadi korban dari rumah sakit hanya karena kamar penuh Rumah Sakit Umum Daerah Cibitung menolak calon pasien hingga terlambat ditangani dan akhirnya meninggal dunia. Ironinya, pihak rumah sakit enggan melakukan pengecekan dan merujuk pasien ke rumah sakit lain. Korban lalu dibawa pulang dan menghembuskan nafas terakhir. Keluarga pasangan Udin dan Naroh di Kampung Jatimulya, Tambun, Bekasi, Jawa Barat. Yunita, anak kedua dari pasangan ini, meninggal dunia Selasa pagi setelah mencoba dibawa ke rumah sakit. Namun selalu ditolak dengan alasan kamar rumah sakit penuh. Pihak keluarga mengaku lebih kecewa karena pihak rumah sakit daerah Cibitung enggan melakukan pemeriksaan kepada Yunita. Meski keluarga menggunakan jam kesmas, pihak rumah sakit justru merujuk untuk berobat ke rumah sakit swasta lain. Tidak mampu dilayani rumah sakit, pihak keluarga memutuskan membawa Yunita pulang ke rumah yang membuat kondisi kian parah hingga akhirnya meninggal dunia. Sakitnya udah ini ucus, terus ginjal, dirawat, tapi ditolak rumah sakit. Rumah sakit mana, Bu? Cibitung. Rumah sakit Cibitung. Kapan, Bu, ditolaknya? Hari Jumat. Nah, alasannya apa, Bu, rumah sakit penolakan? Penuh, alatnya nggak ada lagi. Yunita diketahui mengalami penyakit liver dan harus membutuhkan pengobatan segera di rumah sakit. Sayang, sikap rumah sakit membuat nyawa Yunita tidak tertolong. Peristiwa meninggalnya Yunita karena tidak mendapatkan perawatan segera oleh rumah sakit semoga dapat menjadi pelajaran bagi rumah sakit untuk sigap menangani nyawa seseorang yang sedang dalam kondisi kritis. Rahmat Lubis Majid, JAK TV. Meninggalnya Yunita, calon pasien miskin yang ditolak oleh Rumah Sakit Umum Daerah Cibitung, Kabupaten Bekasi, mengundang keprihatinan puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gabungan Mahasiswa Nasional Indonesia yang berunjuk rasa di depan Rumah Sakit Umum Daerah Cibitung. Mereka menaburkan bunga sebagai keprihatinan matinya hati nurani terhadap masyarakat miskin. Mahasiswa Nasional Indonesia berdemonstrasi di depan pintu masuk Rumah Sakit Umum Daerah Cibitung, Bekasi, Jawa Barat. Para mahasiswa mengecam pelayanan rumah sakit pemerintah Kabupaten Bekasi yang tega menolak pasien miskin Yunita, penderita penyakit liver kronis hingga akhirnya meninggal dunia. Pihak rumah sakit menolak Yunita dengan alasan tidak memiliki fasilitas dan kamar kosong. Sayang, aksi mahasiswa tidak mendapatkan tanggapan dari pihak rumah sakit, bahkan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah memilih menghindar dari aksi unjuk rasa. Baik, kita kembali ke perbincangan mengenai Kartu Jakarta Sehat di Jakarta. Tampaknya waktu kita sempit sekali, mungkin kita bisa langsung to the point aja nih Dr. Marius, untuk kedepannya kira-kira apa yang bisa dilakukan terutama oleh Pemprov DKI Jakarta mengatasi adanya rumah sakit yang mundur ini dari program KJS. Untuk yang pusat, sekali lagi, undang-undang harus ada PP-nya, satu dilengkapi, wajib. Terus standar pelayanan medik udah emergency, ya, untuk menentukan unit cost yang sampai sekarang belum ada kabar itu untuk SPM. Saya dan pernah juga dijanjikan oleh Dirjen BUK yang lama, ya sekarang jadi Sekjen, dikatakan standar pelayanan medik sudah ada dan rencananya katanya beliau akan disosialisasi Oktober November 2012. Sampai detik ini nggak tahu rimbanya kemana, ya. Karena kalau sebetulnya untuk 1 Januari 2014 sudah harus siap ya dengan sudah ada karena dengan ada BPJS, ya. Dan kita lihat Inasi Pijis kan belum pernah dicoba, ya. Ya Askes yang dulu kan melakukan tagihannya kan dihitung Permenkes 416 2011, ya. Itu paket pokok karena kecil sekali. Rumah sakit teriak-teriak. Dan perlu diingat ya untuk Kepala Dinas Kesehatan DKI, RSUD sebetulnya sudah banyak yang menolak. Cara penolakannya secara halus, misalnya untuk terima rujukan harus diterima pada pukul 3 pagi sampai 5 pagi. Secara halus jam 3 pagi menolak siapa yang mau datang membawa rujukan ke rumah sakit pada jam tersebut. Lagi tidur mungkin dia. Oke, baik. Pak Joni dari DPR dan Pak, kira-kira nanti bagaimana terutama masyarakat yang harus dipikirkan dalam hal menambahkan pelayanan kesehatan terutama yang memegang kartu KJS? Ya, DPRD DKI secepatnya juga nanti akan memanggil rumah sakit swasta, ya, kita dengarkan keluhan mereka. Tetapi harapan kita adalah agar rumah sakit juga memang harus lebih transparan, terbuka, siap untuk diaudit. Apakah memang harga yang mereka buat itu sudah memang harga yang normal, apa harga yang terlalu tinggi? Ya kan masa booming di era kemarin itu udah nggak mungkin lagi diterapkan sistem dalam hal itu. ini mengaudit nanti siapa sebetulnya Pak yang berhak? Yang selama ini kan misalnya menggunakan yang namanya jam cash yang melaksanakannya DKI. Harga itu bisa aja mereka membuat harga kan tiba-tiba sekarang kan mereka kaget nih.
udah lebih rapi. Yang biasa makan 3 piring tidak normal, tidak legal gitu loh ya perhitungannya, tiba-tiba dibikin 1 piring, kan kaget rumah sakit nih. Nah, tetapi kalau dikatakan 16 rumah sakit tidak benar, itu hanya 2 rumah sakit. Artinya 2 rumah sakit yang mengundurkan diri dari KJS ya. Nah, itu yang harapan kita. Yang kekhawatiran kita adalah bahwa rumah sakit juga perlu introspeksi ya. Pasien-pasien yang meninggal dunia karena ditolak oleh rumah sakit cukup besar. Ya. Kemudian juga kita harapkan bahwa KJS ini sebenarnya persoalannya adalah di rumah sakit. Mereka yang memang tidak siap dengan sistem ini. Oke. Ya. Yang terjadi kan selama ini. Pemprov DKI Jakarta sebenarnya masih memiliki KJS uang ini untuk meretas supaya jangan terjadi survival of the fittest. Yang kuat itu memakan yang lemah. Orang lemah ini harus kita dorong. Yang kaya juga jangan kita larang kaya. Tetapi jangan orang miskin ini ditiadakan terus. Oke. Artinya masyarakat nanti bisa mengadu ke DPRD ya, Nah, jika harapan memang kita mereka nanti adalah kita akan memanggil pihak terkait supaya Baik. bertemu dengan Kementerian Kesehatan. supaya ada jalan keluarnya gitu. Termasuk tadi yang diusulkan Dr. Marius mengenai bahwa SPM kemungkinan tadi nanti ya harga tarif premi itu dinaikkan, saya pikir nggak masalah Pemda DKI. Cuma Oke. kan Pemda kan terikat dengan keputusan Kementerian Kesehatan kan. termasuk begitu. hasil mengubah OPBD nanti ya kemudian Iya. ya. Baik, terima kasih Pak Joni Simanjuntak dan juga Dr. Marius bersama kami. Lain kali kita mungkin bisa bicara lebih panjang lagi mengenai ini. Dan tetaplah bersama kami di Ada Apa Berita. Kami masih akan kembali dengan informasi lain, diantaranya mengenai informasi tornado yang menghantam Oklahoma City di Amerika Serikat yang menewaskan